Apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Riko Kobe di High Story 666. Dan di kesempatan kali ini gue akan melanjutin cerita yang baru kemarin ini gue upload. Ya, lanjutan cerita Doni saat mengalami kejadian horor. Penasaran dengar lanjutannya? Saksin terus videonya. Dan untuk yang belum subscribe, gue saranin kalian untuk subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari HS Story 666. Segitu dulu aja, kita masuk ke ceritanya. Jadi setelah Doni mendengar cerita dari Pak RT, singkat cerita Doni mutusin buat balik ke Jakarta. Sampainya di Jakarta, Doni mengantarkan Fajar dan Adit pulang ke rumahnya. Habis itu dia balikin mobil sewaannya tuh dan ngambil sepeda motor yang dia tinggalin sebagai jaminan. Sepanjang perjalanan, Doni masih kepikiran apa yang terjadi sama dia dan teman-temannya. Sampai ketika Doni mau sampai ke rumahnya, Doni sekilas ngeliat perempuan yang mirip dengan sosok Desi. Doni langsung panik. Dan begitu dia perhatiin lagi, ternyata sosok itu nggak mirip sama sekali sama sosok Desi. Dia pikir, mungkin ini cuma halusinasi. Dan Doni melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Nah, begitu sampai Doni ngucap salam, terus dia masuk tuh ke rumah. Di dalam dia lihat ibunya lagi nyuci piring. Dan Doni ini mau langsung mandi tuh. Sebelum masuk kamar mandi, ibunya nawarin, "Don, mau ibu buatin teh hangat nggak?" Doni jawab, "Boleh bu, tapi aku mandi dulu ya." Saat mandi, Doni masih aja kepikiran sosok si Desi ini. Nah, seberes mandi, Doni duduk santai itu di ruang TV sambil minum teh yang udah dibuatin sama ibunya. Gak lama, kurang lebih 5 menit, Doni ngedengar suara ibunya dari luar rumah ngucap salam. Doni sempat kaget. Dan begitu ibunya masuk rumah, ibunya malah nanya ke Doni, "Loh, Don, kamu udah pulang dari kapan?" Doni tambah kaget ngedenger ibunya nanya kayak gitu. "Ibu dari mana? Tadi kan aku pulang udah ketemu ibu. Terus ini teh anget kan ibu yang bikinin." Ibunya jawab lagi, "Kamu jangan takut-takutin ibu deh. Ibu baru banget beres pengajian ini, Don. Nih, ibu bawa makanan dari pengajian." Dan benar, ibunya Doni ini bawa makanan dari pengajian. Doni bertanya-tanya dalam hati, aduh, ini apaan lagi sih? Singkat cerita, Doni gak mikirin tuh apa yang barusan dia alamin. Terus dia masuk kamar, dia buka-buka sosmed, tiduran, ya main-main HP lah. Seketika pas Doni lagi main HP, tiba-tiba Doni ngeliat ada sosok perempuan duduk di ujung kasurnya. Doni kaget. Dia mau teriak manggil ibunya, gak bisa. Dia mau coba buat gerak juga, gak bisa. Perlahan sosok perempuan itu nengok ke arah Doni. Dan begitu Doni bisa ngeliat, sosok itu ternyata sosok Desi. Tapi kali ini sosok Desi yang Doni lihat itu berbeda dengan yang ia lihat waktu pas di puncak. Kali ini sosok Desi itu terlihat mukanya itu pucat dan kebiruan. Dan ada darah keluar dari mulutnya. Ketika sosok itu senyum ke Doni, Doni ini langsung pingsan. Begitu sadar dan ngebuka mata, Doni ini ngerasa balik lagi ke Villa Pak Ujang.
Di situ Doni ngeliat adegan di mana Pak Ujang dan Desi dibunuh. Awalnya ada 4 orang tamu dan semuanya itu cowok. Mereka minum minuman keras dan pesta narkoba sampai pagi. Dan di pagi harinya seperti biasa, Desi disuruh Pak Ujang untuk beresin kamar villa yang berantakan. Begitu Desi masuk villa, tamu-tamu ini kaget karena mereka ketahuan lagi pesta narkoba. Karena panik, Desi ini disekap. Salah satu tamu yang lihat kecantikan Desi mencoba memperkosa Desi. Di situ Desi teriak sekuat-kuatnya, yang ngebuat Pak Ujang ini ngedenger dan datang. Tamu-tamu bejat ini panik ngelihat Pak Ujang datang udah bawa parang. Mereka langsung rebut parang itu dan mengayuhkan ke arah leher Pak Ujang. Desi yang lihat ayahnya tewas dibunuh oleh tamu-tamu tersebut ini pingsan begitu aja. Yang gilanya lagi, mereka malah menggilir Desi. Dan setelah itu mereka juga ikut ngebunuh si Desi dengan cara mengikat lehernya dengan seutai tali. Setelah melihat kilas balik adegan pembunuhan Desi, di situ Doni kebangun lagi, tapi dia balik lagi di dalam kamarnya. Dan begitu Doni ngebuka matanya, dia ngerasa ada yang aneh. Dia ngelihat ke atas, dia coba lihat ke kanan, dan begitu dia lihat ke kiri, ada sosok Desi tidur di sampingnya. Dan wajahnya Desi itu mengarah ke mukanya Doni dengan wajah pucat kebiruan dan darah yang keluar dari mulutnya. Tapi kali ini Doni ngeliat ada bekas luka di leher Desi. Doni yang gak kuat ngeliat penampakan itu, lagi-lagi dia pingsan. Dan singkat cerita, Doni ini kebangun siang hari di dalam kamarnya. Hari itu Doni gak masuk kerja dan dia coba ngabarin Fajar. Begitu dia hubungin Fajar, ternyata Fajar juga gak masuk kerja. Fajar ngasih tahu ke Doni kalau Adit itu sakit. Akhirnya Doni sama Fajar janjian buat ngeliat keadaan Adit di rumahnya. Singkat cerita, mereka jalan tuh ke rumah si Adit. Begitu sampai, mereka salam ke orang tuanya Adit dan terus mereka disuruh masuk tuh sama orang tuanya Adit. Begitu mereka ngeliat kondisi Adit, mereka kaget. Doni yang coba megang keningnya Adit kaget. Kondisi Adit itu seperti orang dalam keadaan demam tinggi. Doni langsung ngajakin Adit ke dokter. Tapi Adit bilang kalau dia baru aja pulang dari rumah sakit. Dan begitu dicek, dokternya bilang kalau kondisi Adit ini normal-normal aja. Doni bilang, normal pala lu? Ini panas banget begini. Lu demam ini. Ayo kita cari dokter lain. Adit bilang, gak usah Don, lu cariin orang pinter aja. Semalam gua diteror sosok Pak Ujang yang jagain villa. Doni sama Fajar kaget. Terus si Adit tuh cerita. Jadi begitu Adit ini sampai rumah, Adit ini terus kebayang sama sosoknya Pak Ujang. Dan begitu mau tidur, Adit ngeliat sosok Pak Ujang ada di dalam kamarnya. Pak Ujang itu nyuruh Adit ini balik lagi ke villa. Gue mau teriak, mau minta tolong sama bokap nyokap tapi nggak bisa. Doni bilang, ya udah, gue sama Fajar coba cari orang pinter ya. Mereka keluar tuh dari rumah si Adit. Si Doni ini nanya, kasih Fajar, kita mau kemana nih Jar? Lu ada kenalan orang pintar nggak? Gue nggak ada, kata si Doni gitu. Terus si Fajar ini ngasih tahu, salah satu saudaranya ini ada yang biasa nanganin kasus-kasus kayak begini.
Singkat cerita, mereka berangkat tuh ke rumah saudaranya si Fajar. Sesampainya mereka di rumah saudaranya Fajar, yang kita sebut aja Bang Jaka. Begitu sampai mereka ucap salam, terus mereka masuk tuh. Nggak pakai basa-basi, mereka langsung ceritain kejadian yang mereka alamin di puncak. Terus mereka minta tolong deh tuh sama Bang Jaka buat ikut ke rumah Adit biar bisa ngobatin si Adit. Tapi Bang Jaka ini malah bilang, gak usah kesana dulu, kamu juga diikutin tuh sama sosok perempuan, dia mau ngajak kamu ke alamnya. Bang Jaka sambil nunjuk ke arah Doni. Doni kaget, terus dia nanya ke Bang Jaka, kok Bang Jaka tahu? Itu perempuannya ada di depan rumah, gak berani masuk dia. Doni nanya lagi nih, terus gimana Kang? Ya kamu maunya gimana? Mau ikut sama dia? Jaka bilang begitu. Terus Doni jawab, waduh jangan deh Kang, saya masih mau hidup normal. Kang Jaka ngasih tahu, ya udah, tapi selama 3 hari kamu harus kirim doa buat dia ya. Doa gimana Kang? Al-Fatihah. Doa apa lagi ya tuh? Doni jawab, ya udah, ya Kang. Ya udah, ayo kita ke rumah teman kamu. Tiba-tiba Bang Jaka langsung ngomong kayak gitu tuh. Singkat cerita, mereka menuju ke rumah si Adit. Jarak dari rumah Bang Jaka ke rumah Adit kurang lebih 40 menit. Dan sesampainya mereka di rumah Adit, Kang Jaka langsung deh tuh ngobatin si Adit. Prosesnya tuh nggak lama, nggak sampai setengah jam. Adit tiba-tiba udah bisa keluar dan badannya udah nggak panas lagi. Dan Adit ini juga disuruh sama Kang Jaka ngirim doa buat Pak Ujang selama 3 hari, sama kayak Doni. Singkat cerita, Doni dan Fajar kapok. Dimana Idul Adha mereka harusnya beribadah, mereka malah asik pesta miras. Menjadi sebuah pelajaran yang sangat berarti buat mereka. Dan sampai sekarang mereka masih hidup normal tuh. Dan masih berteman sampai video ini ditayangin. Nah teman-teman, gimana tuh pengalaman si Doni sama teman-temannya? Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya ya. Dimana waktu kita harusnya beribadah, ya kita beribadah, jangan aneh-aneh deh. Nah, buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari HS Story 666. Dan buat teman-teman yang mau berbagi pengalaman horor, mau gue yang ceritain atau nyeritain langsung di sini bareng sama gue, bisa banget. Gimana caranya? Kalian tinggal DM langsung Instagram gue atau Instagram HS Story. Linknya nanti gue sertain di deskripsi. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Riko Kobe dari HS Story 666. Pamit.